Pertemuan 3 pekan yang lalu, karena 1 pekan kemarin diundur, kita belajar tentang 4 alasan dalam Al-Quran mengapa kita selalu diuji. Yang intinya, yang pertama untuk memberi kabar gembira sesuai dengan Quran Al-Baqarah ayat 158. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kok kita selalu diuji, untuk mengetahui manusia yang benar dan dusta sesuai surat Al-Ankabut ayat 2-3. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita selalu diuji, untuk kembali kepada kebenaran sesuai dengan Al-A'raf ayat 168. Yang terakhir yaitu yang keempat, kenapa kok kita selalu diuji, untuk mengetahui orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar sesuai dengan Quran surat Muhammad ayat 31. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin itu, 4 alasan mengapa, atau dalam Al-Quran mengapa kok kita selalu diuji. Tadi 4 tadi alasannya, uraiannya sudah kami jelaskan pada pertemuan yang 3 pekan yang lalu. Mohon untuk diperhatikan atau didengarkan. Walau bukan ahli, tapi ini sifatnya menyampaikan ayat. Yang berikutnya adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun manusia yang hidup di dunia pasti pernah merasakan ujian kehidupan. Jika kita mau membedah makna di balik sebuah ujian yang menimpa kita, maka kita akan mengetahui pesan yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ujian kehidupan tidak selalu berupa kemalangan maupun kesedihan. Sebaliknya, ujian kehidupan juga dapat berupa kesenangan maupun melimpahnya harta. Pertanyaan yang akan muncul adalah, dari mana kita tahu hal tersebut adalah sebuah ujian? Indikator sederhana yang dapat digunakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apakah ketika mendapatkan harta melimpah lantas kita sombong dan mudah untuk merendahkan orang lain, atau justru sebaliknya, kita akan semakin dermawan dan bijaksana. Ada 6 sikap yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghadapi ujian tersebut, yaitu yang pertama, sabar. Karena sikap sabar ini merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Kemudian sikap yang kedua yang harus kita punyai dalam menghadapi ujian adalah semakin beriman, sebab iman adalah pondasi hidup seorang muslim. Sikap yang harus kita punya selanjutnya adalah mengingat Allah Ta'ala. Jika mengingat Allah Ta'ala, maka seorang hamba akan dilapangkan dadanya, bahkan lebih lapang dari dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Sikap berikutnya adalah ridho dan berhusnudzon atas ketetapan Allah. Jadi semua itu, senang, sedih, gembira, itu adalah ketetapan Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Di antaranya tadi termasuk ridho dan berhusnudzon atas ketetapan Allah. Yang berikutnya adalah introspeksi diri.
sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di di atas, bahwa ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Dari sini menjadi media bagi kita untuk bermuhasabah atas seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Kemudian sikap kita berikutnya adalah berikhtiar mencari solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Seringkali kita tidak mencari solusi, tetapi justru mempermasalahkan masalah itu sendiri. Pesan moralnya adalah ketika kita mengalami ujian, baik berupa kesedihan dan kegembiraan, maka kita sebaiknya bersikap sewajarnya. Sedih dan senang boleh, asal tidak berlebihan. Biarkan semuanya sesuai porsinya. Maka inilah kewajiban setiap muslim. Hendaknya mereka pertengahan dalam setiap perkara, tidak berlebihan dan tidak seenaknya, baik dalam masalah ini atau permasalahan yang lain. Baik itu masalah agama atau masalah dunia. Dari Ka'ab bin Faruq, dari Qatadah, dari Mutarif bin Abdullah, dia mengatakan khairul huda bil amwat au satoha wa al hasanat bainis sataini. Umumnya perkara yang terbaik adalah yang pertengahan, dan kebaikan itu di antara dua kejelekan. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi perkara yang terbaik adalah yang pertengahan, dan kebaikan itu ada di antara dua kejelekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih ada kelanjutannya pada pertemuan-pertemuan yang lain kalau ada kesempatan, yaitu ayat-ayat Al-Quran sebagai solusi dari setiap permasalahan hidup. Itu nanti pada materi tema berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Untuk itu kami mohon maaf bila mana ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana salah, itu kesalahan saya dalam membawakan materi yang kurang menguasai. Ini sifatnya membaca sama-sama sabil haq, sabil sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.